Yesus datang di tengah mereka. Salam sejahtera bagi kamu semua. Ketika Thomas sudah ada di situ, Yesus menampakkan diri kepada mereka. Hai Thomas, Yesus sudah tahu dia tidak percaya bahwa Yesus telah bangkit dan telah menampakkan diri bagi mereka. Langsung Thomas bilang, ya guru, ya Tuhan, aku percaya, aku percaya. Maka Yesus mengatakan, kamu karena melihat kamu percaya. Tapi saya berkata, berbahagialah orang sekalipun tidak melihat aku, namun percaya kepada Tuhan. Itu. Maka kita harus yakin dan percaya sekalipun Yesus tidak menampakkan diri secara pribadi dalam hidup kita, ini aku. Tapi kita harus beriman dan percaya Yesus Tuhan. Amin. Amin. Yesus Juru Selamat 2000 tahun yang lalu menampakkan diri kepada murid-muridnya semua. Menampakkan diri kepada orang-orang percaya. Karena Yesus membuktikan pada hari yang ketiga aku akan bangkit dan akan menampakkan diri, membuktikan Yesus itu adalah Tuhan. Maka dikatakan di sini kita melihat tadi, Yesus Kristus itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yesus naik dari Bukit Zaitun. Ketika murid-muridnya bersama dengan Yesus ke Bukit Zaitun, mereka ingin ikut melihat Yesus terangkat ke surga. Mereka sama-sama dengan murid-muridnya. Maka di Bukit Zaitun, Yesus terangkat ke surga. Bukan punya sayap, tidak punya sayap seperti burung, terangkat sendiri ke surga karena Yesus adalah Tuhan. Maka dikatakan sebelum Yesus terangkat ke surga, mereka berkata, Tuhan, maukah engkau memulihkan masa ini, memulihkan kerajaan bagi bangsa Israel? Maukah Yesus memulihkan bangsa Israel ini kembali kepada Tuhan, percaya kepada Yesus, sekalipun mereka tidak melihat Yesus terangkat ke surga? Maukah kau memulihkan bangsa Israel ini? Yesus mengatakan, apa jawaban Yesus? Dikatakan di sini, sebelum Yesus terangkat ke surga, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kasih. Tidak perlu engkau tahu itu kapan Yesus Tuhan Allah Bapa di surga memulihkan umatku bangsa Israel. Tetapi pesan Yesus Allah tidak perlu. Tapi Yesus memberi pesan kepada murid-muridnya dan kepada kita ketika Yesus terangkat ke surga. Yang pertama apa? Apa pesan Yesus bagi kita semua, bagi orang percaya ketika Yesus terangkat ke surga? Bukan hanya kepada murid-murid. Ketika Yesus terangkat di Bukit Zaitun ke surga. Yang pertama dikatakan di sini, aku pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita orang percaya. Itu surga yang kekal. Amin. Amin. Surga yang kekal itu sebelum dunia dijadikan sudah ada. Disitulah kita nanti ketika Tuhan memanggil kita. Disitulah kita memuji dan menyembah Tuhan Yesus Kristus selama-lamanya. Mari kita buka dulu Alkitab kita dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 dan 3. Saya bacakan di sini Bapak Saudara. Yohanes 14 ayat 1 dan 3. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, kata Tuhan Yesus. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku,
supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yesus pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Yesus pergi ke surga, naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang percaya. Maka dikatakan tadi di sini di dalam firman ini, di mana aku berada, di situ kamu berada bersama-sama dengan aku. Ya. Jadi Yesus ke surga. Jangan gelisah hatimu ketika aku meninggalkan engkau dari bumi dan ke surga. Karena setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, dia akan masuk surga. Siapa di sini mau masuk surga? Siapa di sini mau masuk surga? Amin. Amin. Semua kita harus masuk surga. Apalah gunanya kita melayani Tuhan? Apalah gunanya kita berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, atau berkorban bagi Tuhan, tapi tidak masuk surga? Tuhan sudah menyediakan tempat sebelum dunia dijadikan. Surga sudah ada bagi kita. Karena surga itu tempat Allah berada. Di situ tidak ada kejahatan, tidak ada di situ yaitu dosa. Yang ada di situ damai, sejahtera dan sukacita. Di situ tempat kita. Kita ke sana. Dunia ini bukan tempat kita. Haleluya. Amin. Ini tempat perantauan kita. Dunia ini bukan tempat kita. Tempat kita di surga. Makanya dikatakan dalam Roma, ketika sudah tempat kediaman kita sudah siap, kemah dibongkar, maka kita akan pergi ke surga. Karena tempat kediamanmu di bumi bukan tempat kita. Tempat kita di surga, memuji Tuhan selamanya. Bahkan dikatakan firman Tuhan dalam Efesus, sebelum dunia dijadikan, diciptakan, aku telah memilih engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi milikku. Itu Tuhan Yesus mengatakan untuk masuk surga. Ini. Jadi Yesus naik ke surga bukan mejeng-mejeng, bukan. Bukan makan tidur, bukan. Di surga itu tidak ada makan tidur. Di surga itu tidak ada perkawinan. Ada dalam firman Tuhan, ada seorang, yaitu perempuan. Perempuan ini memiliki suami. Ada 3. Apa yang terjadi? Ketika dia bertemu dengan Yesus, Guru, siapakah yang menjadi suamiku dari yang ketiga ini? Karena mereka sudah dipanggil Tuhan. Maka Yesus mengatakan, hei, jangan salah, tidak ada perkawinan di surga. Selama di dunia inilah ada perkawinan. Di surga itu apa? Memuji, memuliakan, menyembah Tuhan Yesus Kristus selamanya. Haleluya. Amin. Di surga itu tidak ada makan minum, tidak ada bekerja, tidak ada perkawinan. Makanya ada seorang pendeta mengatakan ada perkawinan, yaitu perkawinan biologis, perkawinan rohani. Mana ada itu? Tidak ada. Di surga itu tidak ada namanya susah, tidak ada ratap tangis, yang ada sukacita selama-lamanya. Haleluya. Amin. Di situ tempat kita. Una kolak kata kita aku surga habis saya lomro hari bertiga. Jangan saudara. Karena dunia di dalam Wahyu dikatakan dunia ini akan di bumi hanguskan. Langit dan bumi akan di bumi hanguskan. Tidak ada lagi. Maka turunlah Tuhan dalam penghakiman terakhir. Tuhan Yesus akan turun menghakimi dunia ini. Maka dikumpulkanlah di sebelah kanannya orang-orang percaya, di sebelah kirinya orang-orang berdosa. Tidak ada lagi dunia ini. Maka ketika setiap orang sebelah kanannya akan dimasukkan ke Yerusalem baru, surga yang kekal, akan turun dari surga, maka setiap orang yang namanya tertulis dimasukkan ke surga yang kekal. Tapi setiap orang yang namanya tidak terus dalam buku kehidupan dimasukkan ke api neraka. Jadi tujuan kita ke sini apa sih? Melayani Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Tujuan kita ke gereja ini apa?
supaya kita masuk surga. Amin. Jangan sampai kita nggak masuk surga ini. Kita harus berjumpa nanti kembali di surga. Haleluya. Amin. Berjumpa dengan orang-orang beriman yang di perjanjian lama, perjanjian baru, dan orang-orang percaya yang sekarang yang dipanggil Tuhan. Kita saling kenal. Orang-orang yang meninggal itu saling kenal. Sekalipun itu dari Amerika, dari Israel, dari Jepang, dari Inggris, semua saling kenal di surga. Mereka bersama-sama memuji memuliakan Tuhan. Di surga itu sukacita selama-lamanya. Memuji Tuhan. Itulah tempat kita. Haleluya. Tempat kita bukan di dunia ini. Tempat kita di surga. Itulah yang disediakan Tuhan kita bagi kita. Haleluya. Tapi puji Tuhan, sebelum ke surga yang kekal itu ada kerajaan 1000 tahun. Di Wahyu dikatakan kerajaan 1000 tahun itu di bumi ini kita akan memerintah bersama dengan Tuhan Yesus 1000 tahun, dan tidak ada di situ kejahatan. Karena iblis akan diikat 1000 tahun lamanya, diikat oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Karena iblislah yang membuat kita berdosa. Karena iblislah yang membuat manusia itu berontak kepada Tuhan. Iblis yang membuat manusia itu menjadi penjahat, penipu, penodong, bertengkar, berkelahi, membunuh, mencuri. Iblis. Tetapi kerajaan 1000 tahun dia akan diikat. Maka dunia ini 1000 tahun tidak ada kejahatan. Yang ada damai sejahtera dan sukacita. Kita akan memerintah di bumi ini. Itulah penghiburan bagi orang percaya. Sebelum masuk surga, di bumi ini memerintah sebagai raja bersama dengan Tuhan. Itulah sukacita kita. Haleluya. Amin. Yakinkah kita masuk surga? Amin. Harus yakin, amin. Jangan katakan seperti orang seberang itu. Yakin gak kita masuk surga? Mudah-mudahan. Aku bodoh, namanya. Mudah-mudahan masuk surga, boleh masuk surga kan betul. Kita harus yakin kita masuk surga. Jangan sampai mudah-mudahan. Karena Yesus mengatakan setiap orang yang percaya kepada Aku diselamatkan dalam surga. Buktinya siapa? Orang yang di sebelah kanan Yesus masuk surga. Hari ini engkau bersama-sama dengan Aku di dalam Firdaus. Kita harus yakin, amin. Aku melayani Tuhan, aku beribadah, aku berbakti, aku memuji Tuhan, aku berkorban. Tujuannya adalah supaya aku tidak masuk neraka, masuk surga, memuji memuliakan Tuhan Yesus Kristus selamanya. Amin. Kita harus berjumpa kembali nanti di surga. Haleluya. Amin. Berjumpa di surga. Dia adalah manusia no, dan aku berengok. Dia adalah manusia no, dan aku surga. Bah, masuk neraka. Nah, kita harus berkata, seisi keluargaku akan masuk surga. Amin. Amin. Unang dong, bapaknya di surga, umatnya di neraka, atau bapaknya di neraka, umatnya di neraka, anaknya di surga. Dan kita harus berdoa, seisi keluargaku di surga, memuji memuliakan surga. Karena Tuhan Yesus telah menyediakan. Yang kedua, apa tujuan Yesus Kristus masuk surga? Tujuannya apa? Yang kedua, untuk memberikan kepada kita Roh Kudus. Karena kita tidak tinggalkan yatim piatu. Kita tinggalkan yatim piatu. Coba kita baca. Coba udah rezeki membaca Yohanes 14 ayat 18 sampai 20. Jadi kita tidak yatim piatu, tidak punya bapak dan ibu. Tetapi Yesus memberikan penghibur, Roh kebenaran, menuntun dan menolong kita di bumi ini. Yuk, 14 ayat 18 sampai 20. Yohanes 14 ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tapi kamu melihat aku. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itu, kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Puji Tuhan.
Yesus naik ke surga, tidak meninggalkan kita sendiri di dunia ini. Seperti yatim piatu dikatakan tadi, aku tidak meninggalkan engkau yatim piatu ketika aku masuk, ketika aku naik ke surga. Tapi aku akan berikan roh penghibur, roh penolong, roh kudus, yaitu roh kebenaran yang memimpin kamu ke jalan kebenaran. Makanya dikatakan dalam Mazmur bahwa orang yang percaya kepada Tuhan itu tidak ditinggalkan sendiri, apalagi janda-janda atau duda tidak dibiarkan sendiri. Mereka tidak lihat itu. Ada Yesus Kristus, ada Roh Kudus yang memimpin dan menolong, menghibur, menguatkan orang itu. Haleluya. Bahkan dikatakan, tidak pernah aku dengar orang percaya itu ditinggalkan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak membiarkan mereka menjadi yatim piatu. Tahu yatim piatu ya? Tidak punya bapak dan ibu. Maka kita bersyukur. Ini penghiburan bagi orang-orang yang ditinggalkan ayah dan ibunya. Tidak ditinggalkan sendiri. Ada Roh Kudus menuntun hidup kita untuk tetap kuat di dalam Tuhan, untuk tetap berjadi, tetap semangat mengiring dan melayani Tuhan. Ada Roh Kudus, Roh Allah, Roh kebenaran. Karena Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Jadi Allah kita itu apakah tiga? Satu. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Tritunggal, Trinitas. Allah kita itu bukan berarti tiga, tetap satu. Tapi tiga pribadi dalam satu kesatuan, yaitu satu kesatuan Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Makanya kita tinggalkan sendiri. Bukan berarti Allah kita tiga, bukan satu. Coba, kita ini kan punya tubuh, jiwa, dan roh. Apakah kita yang tiga ini? Saya ada tubuh saya, ya nih seperti itu. Roh saya ada. Ketika saya dipanggil Tuhan, roh saya akan kembali kepada Allah. Jiwa saya, apakah dilihat? Bisa dilihat jiwa. Yang apa? Ekspresi, yaitu menangis, tertawa, marah, sedih. Itu jiwa. Apakah saya tiga? Tidak, tetap satu. Demikianlah Allah kita itu. Bukan berarti tiga Allah kita, tetap satu dalam satu kealahan. Dalam perjanjian lama, siapa yang bekerja? Allah kepada umatnya melalui nabi-nabinya, yaitu lewat perantaraan nabi. Allah yang turun untuk memimpin bangsa Israel melalui nabi-nabinya. Tetapi mereka tidak mengenal Allah, maka diberikanlah yaitu hukum Taurat, 10 hukum Taurat. Itu pun tidak dikenal. Yang kedua di perjanjian baru, siapa yang turun? Yesus menjelma menjadi manusia, tapi tidak semua orang percaya. Yesus yang datang. Dan sekarang siapa yang turun ketika Yesus naik ke surga? Bagi kita, yaitu Roh Kudus. Apakah Allah kita tiga? Tidak. Allah itu tetap satu. Zamannya berbeda. Tiga pribadi, satu kesatuan. Itulah Allah kita. Zaman PL, Allah yang bekerja. Zaman PB, Tuhan Yesus. Dan zaman sekarang, siapa? Roh Kudus. Itulah Allah kita. Amin. Amin. Karena Allah Bapa dan Roh Kudus satu, Tuhan kita. Maka kita berdoa Allah Bapa dan Roh Kudus. Yang kedua kita berdoa Tuhan Yesus Kristus. Itulah Allah. Kita pakai kuasa Tuhan. Kita pakai nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Jangan ragu dan takut, karena kita ditinggalkan sendiri. Panggil nama Tuhan. Ketika kita lemah, ketika sakit, kita berdoa. Ketika kita menderita, kita panggil nama Tuhan Yesus. Jangan pergi kepada yang lain, karena kita ditinggalkan sendiri. Amin. Haleluya. Saya pernah mengalami ketika saya melayani di Kisaran. Saya tidur di gereja pada waktu itu. Tiba-tiba datang iblis mencekik leher saya dan saya ditiduri. Gitu. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Dia bilang, siapa Tuhan Yesus?
Ada Yesus dengan bulan, banyak Tuhan. Iblis tahu. Langsung dalam nama Tuhan Yesus. Tapi dia sudah pintar dan takut. Siapa itu Yesus? Maka saya berdoa lengkap. Kita harus lengkap berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus langsung tak mental. Dia lari. Tinggalkan saya. Haleluya. Amin. Kita harus berdoa karena banyak Tuhan di dunia ini. Tuhan yang mana ini? Banyak Yesus. Yesus ada pemain bola, pemain tinju. Ada itu. Kristus, Roh Kudus. Harus lengkap. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus Kristus. Dia akan lari. Kita tidak akan dibiarkan sendiri. Abang saya juga, Bapak Marcel Siregar, di lampu sana pernah kesaksian. Dia pernah dirasuk iblis. Dan iblis itu datang ke dalam dirinya ketika dia tidur. Apa yang terjadi? Dia cerita sama saya. Iblis itu datang yang tinggi tegak, besar dan hitam. Dan dia dicekik. Dan saya juga pernah merasakan seperti itu. Dicekik dia dan ditindih badannya dan dia tidak bisa bernapas. Apa yang terjadi? Dia ingat Tuhan Yesus, tolong bawa ke bawah, keluar. Dia bisa bernapas karena dia dicekik di sini. Siapa kamu? Kamu harus mati katanya. Apa yang terjadi? Dia ingat Tuhan Yesus, tolong aku dalam nama Yesus. Pergi kau. Siapa Tuhan? Siapa Yesus? Langsung ngomong di sini. Siapa Yesus? Siapa Tuhan? Maka dia ingatlah Tuhan Yesus Kristus. Dia langsung berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, pergi engkau iblis. Yesus juga sudah mati. Dan tiba-tiba iblis itu katanya seperti kilat. Tinggalkan Bapak Mr. Marcel ini. Dia tinggalkan iblis itu. Dan setelah itu dia yakin kita harus berdoa. Lengkap nama Tuhan kita itu. Amin. Haleluya. Karena iblis tahu siapa Tuhan, siapa Yesus. Kita harus lengkap dengan iman, percaya kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Itu kita berdoa. Maka dia takut dan gemetar. Karena kita jadi biarkan yatim piatu di dunia ini. Ada Roh Kudus yang menuntun kita berjalan dalam kebenaran. Roh Kudus itu akan mengisahkan kita akan dosa. Roh Kudus itu akan menuntun kita berdoa. Roh Kudus itu akan mengajari kita melayani Tuhan. Roh Kudus itu adalah Allah sendiri mengajari kita untuk menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Amin. Amin. Jangan pernah kita mendugakan Roh Kudus, karena Roh itu adalah Allah sendiri. Jangan pernah kita menolak Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Amin. Itu. Maka ketika Yesus naik ke surga, zaman Roh Kuduslah sekarang bekerja bagi gereja Tuhan. Zaman Roh Kudus yang memberikan mujizat dan pertolongan Tuhan dan mengisahkan manusia itu dalam dosa. Yang ketiga, untuk apa Yesus naik ke surga? Kenapa Yesus naik ke surga? Yang ketiga, Yesus itu menjadi pendoa syafaat bagi orang percaya. Yesus di sebelah kanan Allah Bapa. Dia menjadi pendoa syafaat bagi setiap orang percaya. Mari kita buka Alkitab kita dalam Yohanes pasal 17 ayat 20. Coba salah seorang membacakannya. Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai 23. Yesus itu menjadi pendoa syafaat bagi orang-orang percaya di dunia ini. Coba baca Bapak Saudara. Yohanes 17 ayat 20 sampai 3. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberian pemerintahan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti aku, sama seperti engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang
telah mengurus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengurus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Puji Tuhan. Jadi Yesus sekarang berdoa bagi kita Yehosafaat supaya umatnya bersatu, supaya jangan gontok-gontokan, supaya jangan bercerai-berai, tapi bersatu karena Allah Bapa dan Roh Kudus itu satu. Demikian jalan umatku tetap bersatu di dalam Tuhan. Itu doa Tuhan kita saat ini. Berdoa buat kita supaya umatnya jangan binasa, supaya umatnya jangan menyimpang dari jalan kebenaran, supaya umatnya itu yang percaya kepada Yesus jangan menolak Dia, menduakan Tuhan. Kan sekarang banyak orang kan murtad, sudah tahu kebaikan Tuhan, sudah mengalami kasih Tuhan, sudah mengalami pertolongan Tuhan, tinggalkan Yesus. Ayat karena itu, bahkan dia sudah bersaksi di gereja-gereja, bersaksi di media, bersaksi di televisi, tetapi gara-gara masalah persoalan, gara-gara perempuan, gara-gara harta, gara-gara ekonomi, tinggalkan Tuhan. Jangan sekali. Kita harus tetap percaya kepada Tuhan, karena Tuhan itu berdoa buat kita. Amin. Supaya kita tidak binasa, supaya kita tetap di dalam Tuhan selamat bersatu. Karena di dalam kesatuan itu ada mujizat Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Di dalam kesatuan itu ada pertolongan dan mujizat Tuhan kita alami. Gereja Tuhan juga terjadi seperti itu. Ketika gereja Tuhan bersatu, maka mujizat Tuhan akan terjadi. Banyak jiwa dimenangkan, banyak jiwa diselamatkan untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Amin. Apa artinya itu? Supaya kita menjadi satu seperti Bapa dan Anak dan Roh Kudus satu. Demikian juga umatnya satu di dalam Tuhan. Amin. Artinya apa? Kita sebagai orang percaya, sekalipun berbeda dominasi gereja, ada HKBP, ada HKI, ada Pentakosta, GBI besar, ada GBI karismatik ini, ada gereja karismatik yang banyak ini. Apakah kita berbeda-beda? Tidak, kita satu di dalam Tuhan. Itulah tujuan Yesus berdoa. Sekalipun banyak gereja di dunia ini, tetap umatnya bersatu, memuji, memuliakan Tuhan. Amin. Amin. Tetap bersatu melayani Tuhan. Kita berdoa bagi hamba-hamba Tuhan, bagi pendeta yang mengembalakan umat Tuhan, supaya mereka mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Jangan salah mengajarkan firman Tuhan. Karena ada sekarang pendeta gereja besar seperti pendeta Stephen Cole, besar itu. Dia tidak mengakui ada Roh Kudus. Wow, boleh. Sekalipun Roh Kudus tidak diucapkan dalam dirinya, Roh Kudus tetap berkarya hari ini. Amin. Roh Allah itu berkarya. Dan dia tidak mengakui bahasa roh. Jangan menyepelekan orang-orang yang berbahasa roh. Itu adalah tanda dipenuhi Roh Kudus. Dan jangan sampai pernah mengatakan tidak ada Roh Kudus. Salah besar. Karena Roh Allah itu namanya mendustai Roh Kudus, mendukakan Roh Kudus. Tidak percaya ada Roh Kudus berkarya, menyatakan mujizat. Ini salah besar. Sehingga mengajarkan kebenaran tidak benar. Bahkan yang kedua, pendeta ini apa? Bisa cerai anak Tuhan. Sudah. Gimana itu ya? Tuhan mengatakan di dalam Matius 18, selain maut yang memisahkan tidak ada perceraian. Selain kematian yang memisahkan manusia itu tidak ada perceraian dan perkawinan kepada yang lain. Tapi dia mengajarkan boleh cerai dan menikahkan orang yang baru.
istri pertama yang tinggalkan dan menikah kepada yang lain. Itu ajaran yang benar. Kita harus berdoa kepada hamba ini supaya mengajarkan kebenaran yang Alkitab. Amin. Itu Pak Ahok Gubernur Jakarta. Siapa yang menikahkan itu? Ditinggalkan istrinya karena nikahkan. Anaknya sudah besar, menikah dengan ajudan polisi sampai sekarang. Siapa yang menikahkan itu? Dia berani berkata bisa sekali dan menikah kepada yang lain. Kecuali istrinya meninggal, boleh. Siapa bilang nggak bisa? Istrinya meninggal, tapi kalau belum meninggal itu perzinahan namanya. Haleluya, tegas. Jadi kita nggak boleh sama dengan ajaran apalagi orang-orang seberang yang tidak percaya Tuhan. Muslim, mereka bisa menikah berapa istri karena penunjuk mereka begitu. Muhammad itu 7 istrinya. Yang paling lucu apa? Yang paling gawat apa? Adiknya sendiri dikawini 7 tahun karena cantik sekali. Masih 7 tahun sudah dikawini. Itu masih keluarganya adik. Itulah yang kita contoh. Tidak boleh. Makanya perkawinan orang Kristen tidak boleh namanya menikah poligami, harus monogami seumur hidup. Haleluya.